Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana min ahsanil ibadah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibunal karim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Muslim Nusa Inah, ya, Pak Dr. Andos Irwan Pati MSI, dan Sekjen Safarul Sitania MPD, dan bapak-bapak yang lain, abang-abangku yang lain yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita semua insya Allah mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu riwayatnya Quran berikan buat kita. Lalu pertanyaannya, gimana kalau kita membaca Quran dalam kondisi yang terbata-bata? Baginda Nabi SAW semenjak 14 abad yang lalu memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan keadaan yang terbata-bata itu mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah usaha dia. Kalau orang yang baca Quran dengan lancar, tajwid, dengan lagu segala macam, itu biasa saja. Tapi orang yang kemudian walaupun dengan kondisi dia baca Quran masih dengan terbata-bata, tapi dia berusaha untuk membaca Al-Quran, itu dia mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah usaha dia untuk mau mengambil Quran. Kemudian kebaikan yang kedua adalah dia mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran tersebut. Kalau dalam hadis, dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf saja 10 kebaikan. Bayangkan, tahu berapa huruf? Basmalah berapa huruf? Apalagi dibaca di dalam bulan suci Ramadan. Ini istimewa. Kalau anak muda kan yang tampil di sini, yang duduk di sini kan anak muda, persentasenya kecil ini. Yang banyak kan orang tua. Kalau anak muda yang baca Quran itu biasa saja, semangatnya masih ada, apalagi anak rema segala macam. Tapi orang tua yang usianya sudah lanjut, tapi dia mau berusaha untuk membaca Al-Quran, ini yang luar biasa. Karena pada prinsipnya better late than never, kalau orang Goro bilang begitu. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Makanya tidak ada kata terlambat dalam hidup ini kecuali tangan sudah di dada. Nah, itu berarti selesai. Karena ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Idza matal insan, kata Nabi SAW dalam hadisnya, idza matal insan, ketika mati manusia, in qata'a anhu amaluhu, terputuslah semua amalnya, illa thalatha, kecuali 3. Min shadaqatin jariyah, orang yang melakukan amal jariah, berulang-ulang. Ini kalau dalam Al-Quran disebut dengan istilah kaum al-malak. Orang-orang yang punya harta, punya kuasa, ini yang pantas melakukan amal jariah. Dengan tanda tangannya jalan jadi, dengan tanda tangannya sumur jadi, dengan tanda tangannya masjid jadi, dengan tanda tangannya musola, madrasah jadi, dengan tanda tangannya kegiatan 1000 Quran jadi. Ini kaum al-malak. Kemudian yang kedua, ilman yantafa'u bihi. Ini orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang ulama, yang kewajibannya setelah dia mendapatkan ilmu, dia mengajarkan. Dan yang ketiga adalah waladun soleha yada'u lahu, anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Memang betul kita tidak masuk dalam kategori kaum al-malak. Kita juga bukan dalam kategori ilman yantafa'u bihi. Tapi kan kita punya anak. Kirimkan mereka ke pondok pesantren, lalu kemudian menghafal Al-Quran, menjadi anak-anak yang soleh. Otomatis kita didik mereka untuk bisa menjadi kaum al-malak. Kita juga bisa didik mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang alim. Kita bisa dapat semuanya. Makanya dalam bulan suci Ramadan seperti ini, yuk mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran pada prinsipnya hudalin nas, petunjuk bagi kita.
hudalil muttaqin, dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau dalam merumuskan satu masa depan, lalu kemudian rujukannya tidak dari Al-Quran, maka kita khawatir banyak kecelakaan yang bakalan kita temukan di sana. Mungkin itu saja sekilas penyampaian singkat dari Al-Fakir. Semoga mudah-mudahan dengan perkumpulan malam ini menjadi satu amal, menjadi satu kebaikan, yang terus kita rawat, dan bukan hanya di bulan suci Ramadan dan bahkan bulan-bulan berikutnya. Al-Fatihah ila hadratan Nabi wal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyah. Al-Fatihah.